Hai, welcome to Artokels. Masih dalam rangka membahas kasus-kasus yang menjadi requestan kamu, kali ini kita akan terbang ke kota Mumbai yang ada di India, di mana true crime dari negara ini tuh suka bikin kita geleng-geleng kepala dan juga merasa seperti masuk pada film-film mereka yang terkenal unik jalan ceritanya. Kali ini juga begitu, kisah nyata tapi cukup aneh dan menarik. Kisahnya dalam satu keluarga yang harmonis dan memiliki banyak harta. Namun ada aja hal aneh atau sifat nggak wajar dari anggota keluarga yang membuat segalanya berantakan dan terjadi huru-hara. Kalau kamu penasaran ya udah langsung aja kita perdalam kasusnya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini kita kenalan dengan satu keluarga bermarga Balakrishnan yang tinggal di daerah Bandra West, Mumbai, India. Sang ayah Isarjun dulunya merupakan seorang musisi dan juga pengarah musik pada film-film lama yang diproduksi di Bollywood. Biasanya kan ada nih satu tim yang menangani musik film. Nah, dia kerja dalam tim tersebut. Namun sejak tahun 2011, dirinya telah pensiun dan kegiatannya banyak dihabiskan di rumah saja atau terkadang menghadiri beberapa reuni untuk musisi-musisi di balik layar pembuatan iklan. Sementara istrinya Swara merupakan guru menari yang dulunya bergabung pada komunitas pecinta seni yang ada di Istana Taj Mahal. Wanita itu juga masih rajin dipanggil untuk memberikan pelatihan jika akan diadakan suatu pertunjukan seni di beberapa kota seperti Delhi dan Chennai. Pasangan tersebut memiliki dua orang anak. Yang pertama ada Ayesha yang merupakan lulusan kampus BJCC. Dia mengikuti jejak sang ibu untuk menggeluti dunia tari. Gadis ini juga beberapa kali tampil dalam film besar sebagai yang joget-joget gitu, pokoknya paling belakang dan agak di sudut. Jadi kalaupun muncul di film pasti kelihatannya kecil banget. Sementara sang adik Jaden sejak tahun 2015 tinggal di Evergreen, San Jose, California, Amerika karena berkuliah di sana. Pada Januari 2018, si bungsu Jaden ini kebetulan pulang kembali ke Mumbai karena merayakan tahun baru bersama keluarga. Namun ada satu hal aneh terjadi di rumahnya, yakni saat tengah malam, dia terbangun dan keluar kamar, kaget melihat ayahnya Isarjun berjalan mondar-mandir di ruang tamu dalam keadaan remang-remang. Saat itu wajah sang ayah tampak ekspresi dan Jaden segera membangunkan ibu serta kakaknya. Keesokan harinya mereka menemui dokter dan pihak keluarga menyatakan mungkin ayah mereka mengalami sleepwalking, tidur berjalan. Namun dokter kala itu masih melakukan pemeriksaan karena sepertinya ragu akan hal tersebut. Saya juga kurang ngerti dengan kondisi ini, namun menurut catatan hampir jarang orang dewasa mengalami jenis keadaan tersebut. Sleepwalking biasanya dialami anak-anak, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada orang tua. Tapi sangat kecil kemungkinannya, apalagi untuk orang yang berusia di atas 50 tahun. Seminggu kemudian, tepatnya pada Kamis 25 Januari 2018, ART keluarga mereka yang bernama Adriti mengundurkan diri dengan alasan pengen urus ibunya yang sakit di kota Jaipur. Hal ini lumayan mengagetkan bagi ibu Swara. Masalahnya, Adriti baru bekerja 2 bulanan dan mereka menyukai cara kerja gadis berusia 23 tahun itu karena telaten, cekatan, dan rumah super bersih dibikin dia. Apalagi sebelumnya juga tidak ada keluhan mengenai ibu yang sakit di kampung. Makanya mundurnya sang ART yang mendadak membuat mereka cukup kaget. 3 hari kemudian, Ayesha mendapat SMS dari nomor yang tidak dikenal dan menyatakan bahwa itu adalah sang ART mereka, Adriti. Dia mengirim pesan yang lumayan mengagetkan dan bilang sebenarnya alasan mengundurkan diri karena tidak tahan hampir tiap hari pada tengah malam, ayah mereka, Pak Isarjun, mendatangi kamarnya dan memaksa melakukan hal yang tercela. Bahkan pernah hampir ketahuan sama Jaden, malah pura-pura terkena sleepwalking. Hal tersebut
tersebut mengejutkan Ayesa yang kemudian mengadu pada ibunya. Mereka sangat marah pada sang ayah. Namun Pak Isarjun membantah hal tersebut dan mengatakan bisa saja itu SMS cuma iseng untuk menjatuhkan keluarga mereka. Apalagi setelahnya nomor tersebut tidak pernah aktif dan gak ada kelanjutan kabar dari Adriti. Lama-kelamaan mereka pun percaya ya mungkin itu emang SMS iseng doang. Jika menilik lagi ke daerah perumahan tempat keluarga Balakrishnan tinggal, dalam komplek tersebut mereka bersebelahan dengan keluarga Pak Mohan Malik. Ayah satu anak ini berusia 39 tahun dan berprofesi sebagai tim aransemen musik untuk beberapa label rekaman. Istrinya bernama Avani merupakan guru memasak, namun sekarang lebih sering di rumah untuk mengurus putra sematawayang mereka. Nah, keluarga Malik ini cukup dekat ya dengan keluarga Balakrishnan. Hubungan mereka bukan hanya sebagai tetangga, namun dulunya Pak Mohan pernah menjadi bawahan Pak Isarjun kala bernaung di sebuah rumah produksi film pada tahun 2004. Sudah cukup lama, namun sampai sekarang Pak Mohan tetap menghormati seniornya tersebut. Sampai pada bulan Maret 2019, supir Pak Mohan yang bernama Pirats Kohli berusia 25 tahun minta cuti untuk menikah. Setelah kawin, dia balik lagi bersama sang istri bernama Jarna yang berusia 26 tahun. Kala itu Pirats minta supaya istrinya bisa bekerja juga di rumah Pak Mohan sebagai ART. Bukan hanya sekedar supaya mereka dapat menambah penghasilan ya, tapi juga agar Pirats bisa kerja tanpa berjauhan dengan pujaan hatinya tersebut. Nampaknya pasangan Malik tidak keberatan akan hal itu, sekalian juga bisa bantu-bantu jaga anak mereka. 5 bulan setelah bekerja, nampaknya baik Pirats dan istrinya Jarna betah di sana, dan sejak itu pula sang tetangga Pak Isarjun jadi sering mampir dengan alasan ingin bertegur sapa dengan Pak Mohan. Terkadang kalau keluarga Malik lagi nggak di rumah, Pak Isarjun juga mau mampir dengan alasannya beragam, minjem obeng, minjem tangga, sampai pernah juga cuma numpang nonton TV. Sebenarnya hal ini wajar bagi keluarga Pak Mohan karena tetangganya itu emang akrab sama mereka. Nah, yang gak wajar menurut Ibu Avani adalah kan di rumah sekarang ada ART Jarna sendirian. Suaminya Pirats kerja jadi supir nganter sana-sini. Hal ini takutnya menimbulkan omongan gak enak dari tetangga lainnya. Apalagi Jarna seganlah ngusir tetangganya itu, teman majikannya. Namun Pak Mohan selalu bilang sama istrinya, "Gak papalah, orangnya juga gak rese, sudah mulai pikun dan biar cari ketenangan." Namun nampaknya Ibu Avani takut aja terjadi apa-apa. Namun tiap kali dia mau ngadu kepada istri dan anaknya Pak Isarjun, selalu dilarang sama sang suami. Kelihatannya hal ini terus berlanjut selama sebulanan. Pak Isarjun sering ya mampir di rumah keluarga Malik kala rumah sepi. Palingan di rumah cuma ada Jarna yang ngejagain anak Pak Mohan berusia 5 tahun. Dan Ibu Avani mulai cuek, yang penting tidak ada keluhan dari ART maupun anaknya. Berarti aman ya, karena bagaimanapun mereka tuh udah kenal juga sama Pak Isarjun berpuluh tahun. Sampai pada hari Jumat subuh 6 September 2019, tiba-tiba sang supir Pirats membangunkan majikannya karena kaget istrinya Jarna tidak ditemukan di mana-mana. Namun dirinya meninggalkan surat di meja kamar yang mengatakan untuk jangan khawatir dan jangan mencarinya. Mereka mencoba menghubungi keluarga Jarna yang ada di Gua Hati, namun tidak ada juga di sana. Dicari sekitaran komplek rumah juga nggak ditemukan. Inilah yang kemudian membuat hati Pirats sedih. Baru nikah 6 bulan, kenapa istrinya hilang seperti ditelan bumi? Kegelisahan tersebut juga membuat keluarga Balakrishnan ikut serta mencari kemana perginya ART tetangga mereka. 2 hari pencarian tidak ditemukan juga dan mereka pun nyerah. Lagian dari surat yang ditinggalkan jelas ya bahwa Jarna memang tidak ingin ditemukan oleh siapapun. Sampai pada hari Selasa subuh 10 September 2019, tiba-tiba keluarga Balakrishnan juga heboh karena ayah mereka tidak ada di kamar. Kenapa bisa heboh? Sebab beberapa hari sebelumnya Pak Isarjun sempat mengeluh tentang kesehatan dan daya ingatnya yang mulai lemah.
Keluarga takut bapak mereka mungkin berjalan tidur, lalu keluar rumah dan nggak tahu jalan pulang. Mereka pun membuat laporan kepada polisi dan dilakukan pencarian selama 3 hari, namun nggak ketemu. Sampai ke kampung dikabari tapi tidak ada petunjuk di mana ayah mereka berada. Hal tersebut bahkan membuat si bungsu Jaden kembali dari Amerika untuk ikut menemukan sang ayah. 5 hari kemudian, tepatnya Minggu 15 September 2019, kepolisian di kota Madurai mendapat laporan warga yang menyatakan melihat 2 sosok yang selama beberapa minggu ini heboh mengenai orang hilang, yaitu Bapak Isarjun dan Jarna. Menurut pelapor, kedua sosok tersebut baru saja melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 14 September 2019 di area Elisnagar, kota Madurai. Polisi di sana pun berkoordinasi dengan pihak berwenang di Mumbai yang segera memberi laporan pada keluarga Balakrishnan dan Pirats, suaminya Jarna. Setelah mendengar kabar itu, Pirats segera berangkat ke Madurai sendirian dan menghubungi kepolisian di sana. Dia pun diantar kepada pelapor dan menunjukkan di mana tempat pernikahan tersebut dilaksanakan. Dengan bantuan beberapa warga Elisnagar, akhirnya pria itu berhasil menemukan rumah kecil yang disewa Pak Isarjun bersama Jarna. Pirats dengan emosi menyerang kedua pengantin baru itu menggunakan pisau yang telah dibawanya. Beberapa warga lalu mencoba melerai, namun cukup lama baru bisa ditenangkan. Baik Pak Isarjun maupun Jarna langsung dibawa ke rumah sakit Saint Anthony Madurai, sementara Pirats diboyong ke kantor polisi terdekat. Sayangnya Pak Isarjun menghembuskan nafas terakhir 7 jam setelah kejadian, sementara Jarna masih selamat dan mendapatkan perawatan ekstra. Dari pengakuan Jarna, ternyata selama ini dengan seringnya bertemu dan ngobrol bersama Pak Isarjun, dirinya sangat prihatin sama pria tua itu karena sering ditinggal keluarganya sendirian di rumah. Pak Isarjun bilang dia harus mengurus makanan dan juga kesehatannya sendiri sebab istri dan putrinya sibuk dengan kegiatan pelatihan tari. Nggak ada yang peduli sama dia. Putra bungsunya di Amerika, jadi kesepian terus di rumah dan butuh kawan bicara. Saat itulah Jarna hadir dan selalu mendengarkan apa keluh kesah pria tersebut. Bahkan wanita itu juga sering membuat makanan khusus jika majikannya sedang keluar yang diperuntukkan hanya buat Pak Isarjun. Dari sinilah benih-benih cinta mulai tumbuh dan mereka kemudian menjalin hubungan secara diam-diam. Selain itu, menurut Jarna juga, Pak Isarjun memiliki uang pensiun dan tabungan yang banyak. Hal ini yang kemudian membuat wanita itu berani saat pria tua tersebut mengajaknya untuk serius dan memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Mungkin karena pengetahuan Jarna juga kurang, dia mau aja dikibulin dengan kata-kata Pak Isarjun yang bilang bahwa bisa kok nikah tanpa berpisah secara resmi dengan suami sebelumnya. Jarna pun mau, apalagi dengan iming-iming bakal dapat duit banyak setelah menikah sama bapak tua itu. Dengan uang Rp20.000 yang diberikan Pak Isarjun atau sekitar hampir 4 juta rupiah, Jarna berangkat duluan ke kota Madurai dan menemui seorang pria yang katanya sahabat Isarjun. Namun belakangan diketahui pria tersebut hanyalah agen untuk orang luar yang ingin dinikahkan secara diam-diam. Tentunya keluarga Balakrishnan sangat kecewa dengan pengakuan Jarna. Hal ini seperti membenarkan pernyataan ART dulu yang kabur karena sering digangguin ayah mereka. Keluarga juga akhirnya tahu bahwa saat menghilang, sang ayah menarik dana tabungannya selama 3 hari berturut dengan total Rp400.000 atau hampir 75 juta rupiah. Makanya mereka sempat mikir sang ayah sepertinya sengaja kabur dan bukan menghilang karena tersesat. Keluarga juga menolak dibilang cuek dan gak peduli sama Pak Isarjun. Mereka selalu masak tiap hari sebelum berangkat kerja untuk ayahnya. Bahkan sang ibu suara niat berhenti ngajar supaya bisa nemenin bapaknya di rumah. Tapi malah sang ayah kok yang melarang dan nyuruh istrinya tetap bekerja. Yang pasti mereka juga selama ini nggak tahu bahwa Pak Isarjun tiap hari mampir ke rumah keluarga Malik untuk nemui ART mereka. Awalnya persidangan diajukan di daerah Madurai, namun karena suatu alasan yang kurang jelas kemudian dipindah ke Metropolitan Magistrate Kota Mumbai per awal Januari 2020. Pengacara Satis yang selalu menemani Pirats menyatakan bahwa
kliennya sedang dalam keadaan tidak sehat saat kejadian. Dia stres karena ditinggal istrinya sebab masih terbilang pengantin baru. Alasan ini yang kemudian diajukan untuk bisa memperingan hukuman terhadap pria berusia 25 tahun tersebut. Namun jaksa membawa rekaman CCTV dari stasiun Madurai yang memperlihatkan Pirats membeli sebuah pisau yang kemudian diketahui sebagai alat untuk menyerang Pak Isarjun dan juga Jarna. Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan telah direncanakan, tuntutannya bisa sangat berat. Namun lagi-lagi pengacara Satis bilang jika memang direncanakan matang, harusnya pisau dibawa sejak dirinya masih berada di rumah majikan. Cukup lama ya perdebatan untuk masalah terencana atau tidak terencana ini. Sementara Pirats kebanyakan diam saja di pengadilan, terutama saat melihat istrinya Jarna ada di ruangan yang sama. Sebenarnya pihak pengacara juga berniat membawa Adriti, ART lama yang dulu tinggal di rumah keluarga Balakrishnan, sebagai saksi tambahan. Namun wanita tersebut menolak dengan alasan menjaga nama baik keluarganya. Sampai pada akhir keputusan per hari Jumat 17 Januari 2020, hakim dan juri menyatakan Pirats bersalah dan tetap terkena tuntutan kejahatan tingkat 1, yaitu dengan terencana menghabisi nyawa Bapak Isarjun serta menyerang istrinya Jarna. Pria tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan boleh keluar dengan jaminan setelah menjalani minimal 20 tahun kurungan. Sementara Jarna juga terkena pasal perbuatan tercela. Namun kala itu juri menilainya sebagai wanita lugu yang dimanipulasi oleh Pak Isarjun. Tapi hakim tetap memberinya hukuman 2 bulan kurungan untuk bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Beberapa bulan kemudian setelah bebas, Jarna mendatangi suaminya di penjara dan meminta maaf. Pirats mengampuninya dan sang istri akan terus menunggu sampai suaminya bebas. Sementara baik Pak Mohan dan Avani juga minta maaf kepada keluarga Balakrishnan karena nggak pernah ngasih info tentang ayah mereka yang suka nongkrong di rumahnya setiap siang. Bagaimana menurut kamu, apakah Jarna memang tidak bersalah karena terlalu lugu dan percaya begitu saja omongan Pak Isarjun? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.